Dengan 1,5 juta ton sampah plastik kita dialirkan ke laut, maka kita sudah menjadi penyumbang nomor 2 terbesar sampah plastik laut di dunia. Landscape Indonesia mencari solusinya dan diperkenalkan kepada Get Plastic. Get Plastic mengembangkan teknologi yang bisa mengolah sampah plastik menjadi produk yang lebih bernilai dan dengan demikian memberikan nilai ekonomi tambahan kepada sampah plastik. Get Plastic dan Landscape Indonesia kemudian diperkenalkan dengan Yayasan Rumah Literasi Hijau dengan Ibu Mahariah. Sejak 2015 itu mengajak warga untuk belajar bagaimana cara memilah sampah dari rumah supaya tidak seluruhnya berakhir di TPS. Jadi yang bisa kami daur ulang kami kumpulkan di sini, dan yang kami rasa bisa kami daur ulang meskipun belum tahu teknologinya tetap kami kumpulkan di sini. Nah, sisanya baru yang agak sulit memang berakhir di tempat pembuangan sampah sementara. Yang sebetulnya itu bukan TPS tapi lokasi kosong yang dimanfaatin oleh warga dan petugas untuk menitipkan sampahnya di situ. Nanti setelah dari TPS, sampah itu dibawa pakai kapal. Dari kapal dibawa ke Bantar Gebang. Jadi sebenarnya kita pengen sekali sampah itu pengelolaannya berakhir di sini. Jadi kalau berasal dari sini ya berakhir juga di sini. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan sampah yang kami belum tahu caranya gitu. Yang paling tahu ya yang manual lah seluruhnya, yang sifatnya manual. Terus kemudian dari pembicaraan yang banyak itu, sekaligus juga saya juga nyari referensi lah kira-kira ini bisa kita lakukan apa sih dengan sampah plastik yang demikian banyak, karena dari pengalaman kita mengolah bank sampah plastik yang justru tidak punya nilai ekonomis, itu yang paling banyak justru persentasenya dibanding dengan sampah yang punya nilai ekonomis. Itu keresahan sendiri, dan ilmu tentang bahwa sampah bisa jadi energi di mana-mana ada. Nah, Mbak Mutia kemudian ngenalin kami lewat Landscape Indonesia ke Mas Dimas, ke Get Plastic. Visinya sama, saya senang gitu kan, karena kami di sini kan pengen motong distribusi sampah yang mahal, dan sebetulnya akhirnya di sana juga nggak diapa-apain kan gitu, cuma menambah tinggi Bantar Gebang aja gitu. Nah, senang sekali gitu ada teknologi yang kemudian bisa menjawab banyak hal sesungguhnya. Jadi bukan cuma pokoknya mungkin plastik-plastik yang tadinya nggak bisa kita apa-apain, tapi memang udah dari lama kita kumpulin, ini bisa selesai. Proses pirolisis itu adalah proses pemanasan dengan suhu tinggi tanpa ataupun minim oksigen dengan melalui kondensasi, jadi merubah gas panas menjadi cair. Mesin pirolisis yang Get Plastic buat itu adalah gunanya untuk merubah plastik menjadi bahan bakar, menjadi cair, dan juga selain berubah menjadi cair juga ada gas yang komposisinya rendah sekali ya, kurang lebih sekitar 4% dari proses ini itu bisa digunakan untuk energi juga. Nah, harapannya ke depan dengan Mas Dimas dan teman-temannya di Get Plastic itu bisa memberi kami banyak ilmu lah tentang bagaimana mengelola itu sampai kemudian efeknya itu bisa mempermudah nelayan untuk menggerakkan mesin segala macam kayak gitu, sehingga dia nggak perlu lagi kita supply dari darat itu nggak ada lagi lah kalau bisa ya. Jadi problem di sini kita selesain, tapi kemudian bisa nyelesain juga kebutuhan lain yang terkait dengan itu. Kami mengharapkan teknologi ini bisa dimanfaatkan di seluruh Indonesia untuk menghabiskan sampah plastik kita. Kita punya target ambisius untuk menurunkan sampah plastik laut kita 70% pada tahun 2025, 5 tahun lagi loh. Bayangkan kalau kita bisa mengubah 1,5 juta ton sampah plastik itu menjadi
bahan bakar setara diesel. Maka sebetulnya ada potensi paling tidak 10 triliun atau lebih dari semua sampah plastik ini.